Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengambil pembinaan majalah sekolah. Saya masih optimis membuat konten tentang pembinaan majalah sekolah. Meskipun ada kendala pada surat rekomendasi yang hingga konten ini saya rekam belum keluar dari fakultas. Dan saya masih optimis akan timbul kesadaran Anda untuk belajar melihat konten yang saya buat berkaitan dengan pembinaan majalah sekolah. Karena konten ini sengaja saya buat tujuannya paling tidak untuk menambah wawasan Anda tentang bagaimana mempublikasikan sekolah. Saya sangat mengkhawatirkan Anda salah langkah, Anda salah fokus, dan Anda salah paham tentang materi pembinaan majalah sekolah. Marilah kita pertama sekali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang beragama. Semoga kita diberikan petunjuk di jalan yang benar, baik saya sebagai pembina atau yang mengampu mata kuliah dengan partner saya, Ibu Sylvia, Anda sebagai mahasiswa, koordinator prodi, bahkan pimpinan fakultas yang mempunyai hak untuk mengeluarkan surat rekomendasi atau pengantar kepada sekolah sebagai partner Anda atau tempat Anda praktek kuliah lapangan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak lupa mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dibandingkan dengan tantangan yang saya hadapi, yang kita hadapi dalam memperjuangkan atau memohon surat pengantar, dibandingkan dengan perjuangan Nabi Muhammad menyebarkan wahyu Allah, belum seberapa. Tapi kita harus yakin Rasulullah dengan banyak cobaannya, dia yakin akan muncul perubahan di muka bumi ini. Dan kita juga yakin akan muncul petunjuk akan kebenaran permohonan kita akan surat itu. Semoga pimpinan memahami iktikat baik kita dalam memahami atau praktek pembinaan majalah sekolah. Anda jangan berasumsi saya pakai baju hitam sebagai tanda kematian. Tidak. Hanya untuk beda penampilan saja. Dan jangan dikaitkan pula bahwa ini sebuah bentuk protes. Tidak. Sekali lagi, ini hanya penampilan saja. Karena baju ini, baju kenang-kenangan saya di Kendari. Saya mendapat kenang-kenangan. Kebetulan dulu pernah sebagai pejabat. Saudara-saudara sekalian, kita tinggalkan itu dan kita masuk kepada bagian keempat dari pembinaan majalah sekolah. Tidak terasa kita sudah masuk 1 bulan perkuliahan kita. Minggu keempat. Belum juga ada muncul
publikasi dari Anda. Kesalahan bukan pada Anda. Kesalahan juga bukan pada saya dan bukan pada koordinator prodi. Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang, kata Ebit G. Ade. Saudara-saudara sekalian, namun kita harus terus berjalan, sekali lagi supaya Anda tidak salah paham, tidak salah fokus. Ya. Kalaulah Anda sudah memahami tip mempublikasikan kepala sekolah, berarti sudah 2 konten Anda buat untuk mempublikasikan sekolah. Ada 14 konten lagi. Ini tantangan. Dan oleh karena itu perlu ada pemetaan publikasi. Konten apa selanjutnya? Apa kiatnya? Ya tentu ada perencanaan. Kalau dari segi objek, secara garis besar kita bisa kelompokkan. Pertama, tentu berkaitan dengan majelis guru. Kedua, berkaitan dengan siswa. Ketiga, berkaitan dengan tata usaha, administrasi. Keempat, berkaitan dengan tenaga, mungkin security, mungkin penjaga sekolah. Keempat, berkaitan dengan sarana prasarana seperti perpustakaan, mustalah, dan sebagainya. Dan tentu dapat juga kita masukkan yang berkaitan dengan alumni dan animo masyarakat untuk yang memandang sekolah itu sebagai kelanjutan dari pendidikan anaknya. Ini tentu di luar dari ruang lingkup sekolah, tetapi masih berkaitan tentang penilaian masyarakat terhadap sekolah. Saudara-saudara sekalian, perlu adanya mapping, pemetaan. Kalau seandainya yang tadi saya katakan itu 14 konten lagi yang harus Anda buat, sedapat mungkin Anda harus mappingnya lebih dari 14. Mungkin saja Anda buat 20 atau kurang sedikit 18. Lalu dari pemetaan itu Anda diskusikan kepada kepala sekolah atau yang mewakilinya. Tentu kita harus terbuka menerima kritik dan saran dan arahan dari kepala sekolah. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan, itu dulu. Jadi sekali lagi harus adanya perencanaan. Ibarat tontonan, Anda harus bisa menata alur ceritanya, alur publikasinya. Tentu kita menghidangkan publikasi itu harus dapat menampilkan sesuatu yang menjadi menarik setiap penampilan. Lalu kalau tidak bisa, ya kita harus bisa menata dari yang kurang menarik kepada yang menarik. Sehingga endingnya terkesan semakin bagus publikasi Anda. Jadi sekali lagi, Anda harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jika sudah dapat urutannya, maka baru Anda mulai menjajaki objek yang dipublikasikan itu.
Boleh jadi Anda membuat video untuk konten Anda itu dalam seminggu sampai 3 atau 4 video. Karena perencanaan yang sudah matang dan observasi yang sudah mantap, sehingga Anda tidak sulit lagi untuk mengumpulkan video atau objek yang akan dijadikan konten. Nah, di samping itu, tentu ada keragaman. Seperti yang saya katakan pada awal, bahwa dalam majalah itu ada namanya rubrik. Di dalam dunia YouTube juga ada keragaman model. Di samping misalnya reportase tadi yang kita lakukan untuk mempublikasikan sekolah dan kepala sekolah, kita dapat juga membuat konten itu yang berbentuk wawancara atau lebih dikenal dengan nama podcast. Artinya bentuk wawancara, bentuk dialog, tanya jawab dengan narasumber. Kita bertanya dan dia menjawab. Nah, kembali kepada hal ini, bentuk podcast ini sama halnya dengan di awal, yang namanya wawancara dapat dilakukan dengan cara tertulis dan dapat juga dilakukan dengan cara spontan. Nah, tentu karena kita ada kaitannya dengan durasi atau panjangnya video kita, jangan sampai wawancara kita melakukan kita penyuntingan video, sedapat mungkin dimatangkan pertanyaan itu. Satu. Yang kedua, kita juga harus melakukan meeting kepada narasumber supaya jawabannya itu fokus, tidak melebar. Dan supaya bisa disepakati, pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu dapat ia berterima. Nah, ini penting. Jangan sampai ketika dalam suasana podcast lalu terjadi protes. Ya, kita terpaksa melakukan penyuntingan. Dengan berarti kita harus sunting, bikin Anda repot. Jadi sekali lagi saya katakan, kita bisa membuat model itu. Saudara sekalian, kalau biasanya para YouTuber membuat podcast, membuat studio kayak Deddy Corbuzier, Denny Cagur, Sule, Raffi Ahmad, dan banyak sederet YouTuber lainnya mau menyiapkan studio untuk podcast. Ya, dengan keterbatasan kita bisa membuatnya di tempat-tempat yang familiar. Tentu yang harus kita jaga adalah kebisingan atau keributan supaya tidak terganggu ketika kita memvideokan itu tempat. Bisa jadi di ruang majelis guru ketika kosong atau di perpustakaan ketika siswa lain belajar, yang ada kemungkinan akan terjadi gangguan kalau mereka keluar main, di kantin atau di mana saja. Di ruang lingkup sekolah masih dalam kontrol kepala sekolah. Saya ingatkan kepada Anda, jangan sampai Anda membuat podcast itu di luar dari sekolah. Karena itu sulit untuk dikontrol jika ada sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan. Sedapat mungkin video itu dibuat ketika proses belajar mengajar berlangsung.
informasi terakhir yang kita dengar, sudah mulai ada rancangan-rancangan untuk belajar tatap muka. Semoga ada hikmahnya. Surat yang terkendala ini pas sudah di tangan Anda, maka proses pembelajaran sudah berlangsung secara daring atau tatap muka. Karena tim gugus sekarang lagi mencermati kemungkinan-kemungkinan untuk menghindari tertularnya virus COVID-19 dalam proses belajar mengajar daring di sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita ambil contoh, ada kemungkinan kita membuat konten berfokus pada guru. Tidak mungkin kita menyorot semua guru karena keterbatasan waktu untuk bersama, dan kita tidak mungkin juga menyusun mereka berbaris di video kan, kesannya kurang natural. Ya mungkin saja kita bisa mengambil video ketika ada suasana di dalam majelis guru. Namun alangkah baiknya kita terfokus pada satu figur dari figur-figur guru yang lain. Tentu figur ini jadi primadona atau pilihan atau perhatian dari pimpinan dan para majelis guru. Begitu juga oleh siswa. Misalnya adalah guru-guru yang berprestasi. Namun saya jawab sebelum Anda bertanya, kalau tidak jumpa dengan guru yang berprestasi, sisi sosial mana yang mau kita angkat dari guru itu? Misalnya, perjuangan hidupnya, masa kerjanya, dan tantangan hidupnya yang bisa dijadikan contoh oleh guru-guru lain. Jadi, pada sebuah objek, kita bisa mengobservasi sisi mana yang mau kita angkat. Dan sisi yang kita angkat itulah yang mau kita eksploitasi sedemikian rupa. Nah, kita berharap dengan mengeksploitasi sisi yang diangkat itu, kita mampu memberikan gambaran cemerlang sekolah itu dan ada nilai positifnya bagi sekolah. Karena tujuan kita adalah mempublikasikan ini agar nama sekolah lebih dikenal pada sisi-sisi positifnya. Jadi tidak salah kalau diizinkan oleh kepala sekolah, diizinkan oleh narasumber, kita mendekati narasumber itu di rumah atau memvideokannya di rumah kalau berbentuk misalnya menarasikan perjalanan hidupnya atau kehidupannya sehari-hari. Sebagai ilustrasi misalnya, kita bisa menampilkan itu sebagai opening dari podcast kita atau sebagai closing dari podcast kita. Saya yakin Anda akan lebih paham dan akan lebih sempurna kerja Anda kalau Anda rajin belajar di konten-konten orang lain di YouTube, karena wawasan akan lebih luas kalau kita bisa belajar secara otodidak dengan banyak melihat konten-konten orang lain. Dan saya berharap semoga Anda tidak salah paham dan dapat mengikuti langkah-langkah yang saya arahkan, dan bukanlah itu langkah yang terbaik, dan semoga juga Anda dapat juga menemukan langkah-langkah yang menurut Anda baik. Silakan saja. Yang terpenting sekali lagi, jaga etika, jaga
komunikasi dengan semua pihak di sekolah. Karena keramah tamahan Anda, perilaku Anda menjadi jaminan untuk kesuksesan Anda, di samping kemampuan Anda membuat konten untuk pembinaan majalah sekolah.